Jumpa lagi sobat milenial di channel Info Milenial, tempatnya para milenial belajar berinvestasi pohon. Oke, jadi pada kali ini saya akan mereview hasil pengembangbiakan mikroorganisme. Nah, dimana pada konten sebelumnya saya sudah membuat cara mengembangbiakan mikroorganisme dengan memanfaatkan tanah humus yang berada di akar pohon bambu. Nah, ini kita lihat hasilnya luar biasa ya. Baru saja beberapa hari ya, sekitar belum cukup 1 minggu ini kita saksikan bersama ya perkembangan mikroorganismenya dengan media nasi ya kemarin yang ditaruh di atas tanah humus bambu. Ini kita lihat begitu banyak ya muncul jamur dengan berbagai warna ya, sangat padat populasinya. Nah, ini menandakan bahwa memang di dalam tanah di bawah pohon bambu itu banyak sekali mengandung mikroorganisme pembenah tanah yang selalu menjaga keseimbangan kesuburan tanah ya, sehingga tanah itu menjadi tetap sehat, tetap subur, dan sangat baik untuk pertumbuhan tanaman bambu itu sendiri. Nah, pada hal ini kita akan mengambil kenapa kita mengembangbiakan mikroorganisme ini. Nah, di sini terkandung berbagai jenis mikroorganisme yang tidak terhitung jumlahnya. Mungkin ada ratusan bahkan ribuan jenis mikroorganisme yang senantiasa menjaga kesuburan tanah. Nah, ini kita perlu kembang biakan. Nah, cara sederhananya seperti ini. Jadi hanya cukup menaruh nasi di atas tanah humus tersebut, kemudian disimpan pada tempat tertutup, terlindung. Kenapa ditutupkan kain? Yaitu untuk mencegah serangga-serangga lain masuk. Ini hasilnya, kita kawan-kawan ya bisa lihat itu. Nah, jadi kita hari ini panen mikroorganisme sebanyak itu. Nah, ini sisanya. Rencananya kita akan tambahkan lagi media baru atau nasi baru agar kita bisa memanen berikutnya mikroorganisme yang baru lagi, lebih banyak lagi. Nah, ini yang sudah terbentuk seperti ini. Sebentar kita akan langsung aplikasikan ke tanaman. Nah, ini nasi baru kita isi ulang dulu ke dalam box ya, tempat pengembangbiakan mikroorganismenya. Caranya sangat sederhana kawan-kawan ya. Ini sangat mudah sekali. Nah, tinggal kita menuangkan nasi yang baru, kemudian ditutup kembali, disimpan lagi dalam beberapa hari. Kemudian nanti hasilnya akan seperti yang pertama lagi gitu. Jadi mikroorganismenya ini akan langsung berkembang biak di dalam nasi yang kita tabur di atas tanah humus akar bambu tersebut. Ya, sederhana sekali untuk kita memanen atau mengembangbiakan jenis mikroorganisme ini. Sangat mudah, kawan-kawan bisa praktekkan dengan mudah di rumah. Nah, jadi biayanya pun sangat murah, hanya cukup menggunakan nasi ya. Jangan nasi basi ya, nasi yang masih bagus, yang masih layak untuk dikonsumsi.
kalau nasi basi itu sudah tercemari dengan mikroorganisme lain. Jadi dia tidak akan fokus mengembangbiakan mikroorganisme yang memang kita sengaja ambil dari pohon bambu tadi. Kembali ditutup dengan rapat ya, menggunakan kain. Ini kita mencegah agar serangga masuk ke dalam media penambangan atau pengembangbiakan mikroorganisme tadi. Nah, kita taruh dalam dos, kemudian tutup itu agar hama seperti tikus tidak masuk. Justru nanti akan mengganggu proses perkembangbiakan mikroorganisme tadi. Nah, di samping itu kalau kita tutup itu akan mencegah penguapan secara maksimal sehingga media menjadi tetap lembab. Nah, kawan-kawan, apa yang akan kita lakukan kepada panenan mikroorganisme ini? Ini bisa, sebagaimana saya katakan sebelumnya pada konten sebelumnya, itu ini bisa kita jadikan sebagai biang pada saat melakukan proses pengomposan atau membuat kompos, pupuk kompos misalnya dengan kotoran hewan, kotoran sapi gitu. Nah, ini kita manfaatkan sebagai biang atau starter. Nah, cara sederhananya untuk proses pengaplikasiannya kepada tanaman, cukup kita dengan membenamkan daripada mikroorganisme tadi ke dalam media tanam tanaman kita ya. Jadi seperti ini kita tanam atau kubur di dalam media tanam. Nanti mikroorganismenya akan berkembang biak di dalam media tanam selama masih ada bahan-bahan organik yang terkandung di dalam tanah. Nah, selain kita menambahkan mikroorganisme, kita juga wajib menambahkan bahan-bahan organik setiap saat ke dalam tanah. Nah, samping itu tadi di awal juga pada saat membuat kompos ini, mikroorganisme semacam ini kita manfaatkan, kita taburkan dalam pupuk kompos kita untuk sebagai pengurai pada saat melakukan proses pembuatan kompos. Oke, terima kasih kawan-kawan. Saya kira sangat sederhana cara proses pengaplikasiannya, sangat mudah untuk ditiru. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar mendapatkan pemberitahuan dari video-video yang terbaru dari channel Info Milenial. Oke, selamat beraktivitas dan salam info.